Haleluya, puji Tuhan, merdeka. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali pada hari ini. Kita sama-sama menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan lihat Alkitab kita pada renungan firman Tuhan hari ini yang saya berikan judul Menyikapi Perlakuan Buruk. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 37 ayat 14 dan ayat yang ke-18. Sekali lagi Yeremia 37 ayat 14 dan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-14. Dan sekalipun Yeremia menjawab, itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Tetapi Yeremia tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Kemudian ayat yang ke-18. Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Raja Zedekia memerintah di Yehuda, kerajaan ini mengalami suatu peristiwa di mana orang-orang Kasdim atau orang-orang Babel mengepung seluruh Yerusalem. Lalu pada saat itulah Raja Zedekia menyuruh orang-orangnya untuk menyampaikan kepada Nabi Yeremia supaya mendoakan Raja Raja Zedekia dan kerajaannya. Pada saat itu pula Allah berfirman dan menyampaikan pesan untuk Zedekia melalui Nabi Yeremia. Isi pesan tersebut adalah bahwa meskipun bangsa Yehuda sudah dibantu oleh Mesir, tetapi ketika Mesir nantinya akan kembali ke negeri mereka, maka pasukan Kasdim atau pasukan Babel itu akan kembali lagi untuk mengepung Yerusalem, bahkan memerangi, merebut dan menghanguskan Yerusalem dengan api. Inilah isi firman Tuhan bagi Zedekia melalui Nabi Yeremia. Dan pada saat itu Yeremia belum menyampaikan pesan itu kepada Zedekia. Namun ketika Yeremia hendak pergi ke Yerusalem, ke daerah Benyamin, ya, untuk urusan keluarganya, untuk urusan kaum keluarganya, dikatakan bahwa di sana Yeremia ini ditangkap. Dia ditangkap dan dituduh hendak memberontak, hendak menyeberang atau membelot kepada bangsa Kasdim. Dan sekalipun Yeremia ini sudah menjawab bahwa itu semua tidak benar, itu adalah bohong. Tetapi Yeremia, si kepala jaga yang menangkap Yeremia Yeria, ya, kepala jaga yang menangkap Yeremia pada saat itu tidak mau mendengarkan jawaban dari Nabi Yeremia ini. Lalu kemudian Yeria ini membawa Yeremia menghadap para pemuka. Dan pada saat itu juga para pemuka ini marah kepada Yeremia. Mereka memukul Yeremia dan memasukkan Yeremia ke dalam rumah tahanan. Dan dituliskan bahwa Yeremia tinggal untuk waktu yang lama di dalam rumah tahanan atau di dalam penjara ini. Kita melihat dari kisah atau peristiwa yang dialami oleh Nabi Yeremia ini, bagaimana Nabi Yeremia ini mendapatkan perlakuan yang buruk, perlakuan yang tidak baik, yang tidak adil dari pihak kerajaan Yehuda. Padahal Raja Zedekia sendiri meminta supaya Yeremia ini mendoakan Zedekia dan kerajaannya. Tetapi dia malah diperlakukan dengan semena-mena. Yeremia malah ditangkap, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, padahal dia tidak bersalah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ada saat-saat di mana kehidupan kita, ya, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi Yeremia ini. Ada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita atau memohon bantuan doa kepada kita. Tetapi ternyata kita malah diperlakukan dengan tidak baik, bahkan tidak adil oleh orang tersebut. Secara manusia ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lantas jika diperhadapkan dengan situasi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimanakah kita menyikapinya sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan? Kita akan belajar dari sikap Nabi Yeremia. Yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di ayat 14 kita dapat melihat bahwa ketika ditangkap, Nabi Yeremia hanya menjawab bahwa ia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan kepada dirinya. Nabi Yeremia tidak membalas atau membela diri dengan menyakiti Yeria, si kepala jaga yang menangkapnya pada saat itu. Ini adalah hal pertama
dalam menyikapi situasi di mana kita mendapatkan perlakuan buruk mungkin dari sesama kita. Jangan pernah sekali-kali kita membalas kejahatan dengan kejahatan dalam bentuk apapun. Entah itu kekerasan fisik melalui perkataan kita, ya kita mendendam, ya atau dengan cara-cara lain yang menyakiti atau merugikan seseorang. Ya meskipun orang tersebut mungkin memberikan perlakuan yang tidak mengenakan bagi kita, tapi sekali lagi jangan pernah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 15, di sana firman Tuhan berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Kamu masing-masing saya ulangi sekali lagi, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, sesuai dengan ayat ini Bapak Ibu mengatakan bahwa kita harus selalu berusaha berbuat baik kepada semua orang, terhadap semua orang. Jadi meskipun kita diperlakukan buruk, diperlakukan tidak baik, kita harus tetap bersikap baik kepada mereka yang tidak baik kepada kita. Inilah yang disebut dengan berusaha berbuat baik. Dan usaha berbuat baik ini adalah bagaimana kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apapun alasannya, kita belajar dari Nabi Yeremia yang sudah melakukannya. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi ya situasi-situasi di mana mungkin kita mendapat perlakuan yang buruk dari sesama kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana kita menyikapinya dengan benar. Yaitu adalah yang kedua adalah bersikap berani. Di ayat yang ke-18, Nabi Yeremia dengan berani dan tegas bertanya kepada Raja Zedekia, apakah dosanya, apakah salahnya sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Nah ini adalah sikap berani dan tegas dari Nabi Yeremia dalam menjelaskan dan menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam menghadapi perlakuan yang buruk dari sesama kita, kita membutuhkan sikap dan mental yang berani dan tegas. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang salah atau melanggar sebuah aturan terhadap sesama kita, maka kita tidak perlu melarikan diri, kita tidak perlu bersembunyi ataupun kita tidak perlu merasa takut. Melarikan diri akan membuat kita semakin terpuruk karena justru kita akan semakin direndahkan atau disudutkan. Jadi bersikaplah berani dan terus jalani kehidupan kita ya tanpa terganggu atau terpengaruh dengan perlakuan buruk dari siapapun di sekitar kita. Mazmur 27 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Jika kita melakukan apa yang benar sesuai dengan aturan dan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi benteng bagi kehidupan kita yang selalu siap membela kita Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa gemetar kepada siapapun, khususnya kepada mereka yang mungkin memperlakukan kita dengan buruk atau memperlakukan kita dengan tidak baik. Ada Tuhan yang siap membela kita. Oleh sebab itu kita harus terus berani dan terus hidup dalam kebenaran. Ya, lakukan terus kebenaran dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar. Jika kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari sesama, mari kita mau menyikapinya dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana kita adalah umat-umatnya Tuhan, yaitu adalah dengan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita pun juga harus selalu bersikap berani dan tegas dalam menghadapi situasi-situasi sukar tersebut. Jangan takut dan jangan gemetar. Jangan melarikan diri ataupun bersembunyi. Jika kita melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur bahwa dari keluarga kita di GPD El Shaddai Magelang, ya Tuhan Yesus sudah menyatakan kemurahannya di dalam seorang ibu yang mengalami pemulihan dari sakit kankernya. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan, dan mari kita mengucap syukur bersama-sama. Ketika ibu ini dapat merasakan pertolongan Tuhan, kita yakin Tuhan pun juga akan melakukan hal yang sama bagi kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan Renungan 79, kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik
mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu adalah sumber jawaban atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa bagi keluarga GPD ILSADE Magelang. Kami memohon bagi pemulihan-Mu, bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami mohon supaya Tuhan yang kerjakan pemulihan yang luar biasa ini Tuhan di tengah-tengah setiap keluarga yang ada di GPD ILSADE Magelang. Engkau berikan damai sejahtera, keharmonisan di setiap rumah tangga yang ada. Kami pun memohon pemulihan kesehatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang terganggu kesehatannya. Kami yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi pemulihan usaha dan pekerjaan dari jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami terus mohon kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu bagi bangsa ini. Kami yakin percaya Tuhan yang menolong bangsa ini, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami pun berdoa bagi pemerintah kami mulai dari presiden bahkan sampai pemerintah kami di tingkat RW, RT dan RW sekalipun. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya keluarga GPDI ILSADE Magelang sehati dan sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Kami aminkan setiap firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.